Sayang, Hmm, kamu gak mau masuk ke dalam. Kamu nanti masuk angin loh kan tadi bersin-bersin. udah gak apa-apa sayang. Kan kita udah ada blanket sama hot cocoa. Dan aku juga kepingin honeymoon kita ini berkesan. Jadi ya sekali-kali gak apa-apalah kalau kita sampai harus piknik di luar. Tapi aku janji sama kamu sayang. Aku bakalan lebih sering ajakin kamu honeymoon. Datengin ke tempat-tempat yang kamu suka. Atau bahkan kalau perlu kita honeymoon ke tempat-tempat yang kamu suka. Gimana? Hmm? Sayang. Ternyata udah tidur. Pasti kecapean seperti usus goreng. Om, Tante, terima kasih atas undangannya malam ini. Kita berdua pamit dulu ya. Iya, dengan senang hati. Besok-besok kita makan malam sama-sama lagi ya. Tapi sama Putri sama Pangeran juga. Oke. Permisi ya Om, Tante. Kita pamit ya. Iya. Ya. Ti, makasih ya. Pipi udah ngizinin Mimi makan sama-sama mau ponakan Mimi. Ya, apapun Pipi lakuin untuk kamu. Ya udah, masuk. Makasih. Jo, Ya Pak Bos. tadi pas Jody nelfon keluar, ada yang mencurigakan nggak? Kamu dengar apa nggak? Nggak ada sih Pak Bos. Cuma tadi Jody itu teleponan sama Mr. Smith. Dia ngebahas soal si Rizky, jadi atasannya dia sama Non Putri di kantor Pak Bos. Ya sama seperti yang Mas Pangeran bilang. Terus dia ngomongin apa? Iya yang saya dengar sih cuman itu Pak Bos. Jadi Jody itu dia kayaknya keberatan Pak Bos. Kalau si Rizky jadi atasannya dia sama Non Putri. Cuman ya gimana? Dia nggak bisa berbuat apa-apa Pak Bos. Cuma tadi dia bilang sama Non Putri, walaupun si Rizky jadi atasannya dia, tetap harus jaga jarak, harus berhati-hati sama Rizky. Bilangnya gitu. Pipi? Bukannya Pipi ikut masuk tadi ke dalam? Sebenarnya saya masih nggak tenang deh, Jo. Kayaknya ada yang mencurigakan dari Jody. Saya bisa lihat dari matanya. Gitu ya. Ya wes Pak Bos, kalau Pak Bos nggak tenang, Pak Bos tinggal bilang sama saya. Pak Bos pengennya apa, saya lakuin apa, Pak Bos tinggal bilang. Ya seperti biasanya. Kamu suruh anak buah kamu awasi Jody dengan benar. Apa yang lagi Pipi bicarain sama Jojo? Tadi aku dengar Pipi tuh nyebut nama Jody. Oh, siap Pak Bos, siap. Nanti saya langsung bilang sama anak buah saya. Saya kerahin semua anak buah saya. Wes tenang aja Pak Bos. Ingat jangan sampai Mimi tahu. Saya nggak mau Mimi sedih. Saya cuma ingin pastikan keluarga saya baik-baik aja. Ya, kamu tahu lah itu. Ya, iya saya paham. Ternyata Pipi memang belum bisa percaya sama Jody. Padahal Jody kan udah berubah dan menyesali perbuatannya dulu. Jadi nggak ada gunanya Pipi minta anak buahnya Jojo ngawasin Jody. Kenapa sih kok Rizky bisa tahu apa yang sebenarnya aku lagi rasain? Aku tuh sebenarnya masih cinta sama Rizky, tapi aku nggak mau lagi nerima dia.
Karena dia udah mengkhianati aku dan udah manfaatin aku. Rizky. Kok kamu masih di sini sih? Luna, saya masih terus kepikiran sama kamu. Makanya saya mutusin datang ke sini. Nih, buat kamu. Tujuan saya datang ke sini, saya pengen ngobrol dari hati ke hati sama kamu. Sambil diminum ya kopinya. Apa yang harus aku lakuin nih? Aku pengen banget bisa ngobrol sama Rizky. Tapi aku gak mau kasih celah buat Rizky bisa manfaatin aku lagi. Kak, aku seneng banget deh. Aku punya tante kayak Tante Nawang. Orangnya tuh baik banget, udah gitu dia ngajak kita dinner lagi. Dan dia juga tulus nerima kita sebagai keponakannya dia. Akhirnya aku punya keluarga lain selain Kak Jody. Oh iya Kak, tadi tuh Tante ngajakin aku, besok dia mau ngajakin aku shopping. Rania, kamu jangan terlalu overexcited gitu. Lagian juga ngapain sih kamu pakai shopping segala? Kita kan juga baru kenal sama Tante Nawang. Emangnya kenapa Kak? Kan dia tante kita. Aku nggak ngerti deh. Lagi kan Kak Jody juga bilang ke Rania kita tuh harus ngehormatin Tante Nawang. Tahu, tapi Rania, yang kamu tahu soal Tante Nawang itu hanya sebatas saudara doang. Tapi kamu nggak tahu cerita sebenarnya soal Tante Nawang. Aku nggak ngerti deh maksud kakak. Pokoknya, kamu ikutin aja omongan kakak. Kakak juga sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Makasih ya. Kamu udah bolehin saya datang ke sini. Kamu mau ngomongin apa sih? Luna, saya nggak bakal nyerah. Saya nggak bakal nyerah untuk yakinin kamu. Kalau kamu itu cuma salah paham sama saya terima. Kalau saya diusir dari sini. Saya juga terima kalau saya dipecat dari perusahaan papi kamu. Tapi saya nggak bisa terima kalau saya diusir dari hati kamu. Apalagi kita berdua sadar kalau kita saling mencintai. Itu siapa? Gak tahu juga aku. Berry, kamu ngapain di sini? Ayo Maestus, ikut saya. Ini dia kamu mau kemana sih? Ayo ikut. Saya mau dibawa. Cepat ikutin saya. Berry lepasin Rizky sekarang. Lepasin saya. Berry, lepasin saya. Berry. Itu mobilku di situ. Luna, Ya? biar saya aja yang bawa mobil kamu. Loh, kamu nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa.
Makasih ya. Kamu udah selamatin saya dari anak buah papi kamu. Kamu jangan salah sangka ya Rizky. Aku bantuin kamu kayak tadi tuh gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma gak suka aja mereka tuh ikut campur urusan aku. Jadi kamu jangan nganggep apa yang aku lakuin tadi itu karena aku pengen nerima kamu atau gak baikan sama kamu. Kenapa aku jadi gugup gini sih? Jangan sampai Rizky ngomongin soal apa yang ada di hatiku lagi. Kok kamu kelihatan gelisah kayak gitu? Enggak, aku biasa aja. Kamu kenapa sih ngeliatin aku terus? Saya ngeliatin kamu karena saya nggak tahu kapan lagi saya bakal liatin dan perhatiin kamu dari dekat kayak gini. Aku nggak boleh kepengaruh sama rayuan Rizky. Karena aku nggak tahu apa yang ada di dalam hati Rizky. Rizky udah bohongin aku dan manfaatin aku. Saya mau puas-puasin ngeliatin cewek yang saya cintain sebelum dia ngindarin saya. Kamu tuh makanya kalau nyetir hati-hati bisa nggak sih? Sorry. Fokus gitu loh ke jalanan, jangan ngeliatin aku terus. Kok balik muka? Mimi kenapa sih? Marah sama Pipi? Enggak, Mimi nggak apa-apa. Ya, kalau nggak apa-apa kenapa jutek? Mukanya dibalik, mukanya dibalik, bibirnya menyon. Mimi tuh nggak apa-apa, Pi. Capek aja. Mimi mandi, habis itu langsung tidur. Mimi. Tunggu sebentar. Kenapa sih? Kalau Pipi punya salah, Pipi minta maaf. Kenapa? Ada apa sih? Ceritain dong. Tadi Pipi sama Jojo ngomongin masalah Jody kan? Mimi denger. Lagian Pipi ngapain sih nyuruh-nyuruh Jojo untuk nyelidikin Jody terus? Ya, Pi, ya. Pangeran aja udah bisa nerima Jody, kenapa Pipi enggak? Ya, Pipi kan ngelakuin ini demi keluarga kita, Mi. Pipi tuh antisipasi kalau keluarga kita ada apa-apa. Kalau kita kena masalah gimana? Selama ini gimana? Isinya masalah terus keluarga kita. Karena apa? Percaya sama orang yang salah. Itu aja kok. Pipi bisa nggak narik anak buah Jojo untuk nyelidikin Jody? Karena kalau Pipi lakuin itu, Pi, sama aja Pipi tuh nggak percaya sama Mimi. Iya, Mi. Nanti Pipi suruh Jojo untuk tarik anak buahnya. Maafin Pipi, Mi. Pipi nggak benar-benar mau hentiin penyelidikan Pipi terhadap Jody. Pipi masih belum percaya aja sama dia. Kita mau kemana sih? Kok kita jalan gini? Ya kan namanya surprise, saya. Kita mau kemana? Pegangan aku kalau pusing. Nah, dikit lagi sampai ya sayang. Jangan dibuka dulu tuh penutup matanya. Tapi kita mau ngapain? Sekarang awas kaki kamu naik selangkah. Oke. Oke. Naik lagi sayang. 1, 2, 3. Oke. Sekarang mana tangan kamu? Nah. Kamu pegangan ya. Ntar tunggu aba-aba aku, kamu langsung buka mata, oke? Udah boleh buka. Tunggu dulu. 1, 2. Tada. Ampun sayang, indah banget ya di sini. Walaupun pusing karena gue yang goyang. Iya sayang. Ya meskipun kita naik turun dan aku pingin muntah, tapi dimanapun kamu di dunia ini, aku gak akan pernah pusing kok. Oh, aku punya ini juga buat kita sayang. Apa? Nih ya, bentar.
Kamu mau mancing? Mm. Mancing di sini? Emang kamu bisa mancing? Ya biasanya kalau mancing emosi aku bisa. Oh itu sih aku tahu. Kan sayang. Yaudah kamu tangkap lumba-lumba ya. Oh iya sayang. Karena kamu ngomongin lumba-lumba, kamu tahu nggak? Kata orangnya, kalau misalnya kita beruntung, kita bisa loh supaya ngeliat ada lumba-lumba yang berenang di sini. Oh ya? Tapi kayaknya aku nggak perlu ngelihat lumba-lumba deh buat masuk kategori orang yang beruntung. Ya, kenapa gitu sayang? Karena aku udah beruntung punya suami kayak kamu. Bisa aja sih istri aku ini gombal banget. Aku juga beruntung banget sayang bisa punya kamu.